Saya akan coba masuk kepada hal yang berhubungan dengan bahasan kita, tapi bukan lagi doa tentunya, tentang masalah etika buang hajat. Saya akan nukil dari buku Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dari Minhajul Muslim. Ada di dalam pasal kedua, etika buang hajat, beliau mengatakan di dalamnya dibahas atau akan dibahas 3 materi. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum buang hajat. Di materi pertama ini ada kurang lebih 7 poin yang beliau sebutkan. Yang pertama, sebelum Anda buang hajat ya, buang air kecil, buang air besar gitu. Yang pertama, mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan mereka. Berdasarkan nas bahwa apabila Nabi SAW hendak buang air besar, beliau pergi hingga tidak seorang pun yang melihatnya. Dinukil dari riwayat Abu Daud nomor 2 dan Tirmidzi nomor 20. Tentu ini sebab munculnya riwayat ini karena di zaman dulu belum ada WC di dalam rumah. Dan orang-orang kalau ingin buang hajat mereka keluar ke padang pasir jauh gitu. Ya. Dan masih berlaku di zaman kita sekarang kalau seseorang lagi pergi ke satu lokasi, misalnya Anda lagi keluar kota, Anda naik mobil ya, Anda kebelet mau buang air besar, buang kecil, Anda tidak ada rumah masyarakat, Anda berada di sebuah tempat yang sangat jauh, maka tetap di sini berlaku adabnya. Karena kita temukan ada sebagian orang, mohon maaf mungkin tidak asing yang Anda pernah lihat, supir mobil misalnya atau kendaraan tertentu, dia membawa mobilnya ataupun dia menyupiri mobil tersebut, dia kalau kebelet kencing atau dia turun di pinggir jalan depan orang pun dia membuang hajatnya di got ya. Atau ada sebagian orang membuang hajatnya di sungai di beberapa perkampungan kita, atau mandi dalam kondisi terbuka auratnya dan segala macam. Nah ini semua termasuk yang masuk dalam bahasan kita. Kemudian yang kedua, tidak membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah Ta'ala. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengenakan cincin yang bertulis Muhammad Rasulullah. Jadi ada Rasulullah ya, utusan Allah. Namun apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, maka beliau menanggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih di nomor 1747. Ya, kemudian yang ketiga, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat sambil membaca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ini sudah kita sebutkan tadi di buku kita. Kemudian yang keempat, tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ke tanah untuk buang hajat, agar bisa menutupi aurat yang memang diperintahkan syariat untuk ditutupi. Tentu di sini sekali lagi kalau bukan di rumah ya, kalau dalam rumah Anda bisa saja menanggalkan semua pakaian Anda dalam kamar mandi tertutup, cuma Anda sendiri saja di situ ya. Kalau tidak ada masalah. Tapi ini kalau kita sedang berada di tempat yang terbuka umum. Kemudian yang kelima, tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang air besar atau buang air kecil. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tastaqbilul kiblata wa la tastadbiruha bighaitin aw baul. Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya saat buang air besar atau buang air kecil. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 144 dan Muslim 264. Ini penting teman-teman sekalian ya. Karena saya temukan banyak sekali ya di rumah-rumah kaum muslimin. Berapa kali saya berkunjung ke rumah orang. Ya, bahkan di hotel-hotel juga kita temukan. Ya, di apartemen. WC-nya klosetnya itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Coba Anda muhasabah di rumah Anda sendiri. Apalagi kalau Anda membeli rumah sudah jadi ya. Sedangkan yang developernya muslim saja kadang-kadang masih belum tahu masalah ini, apalagi kalau non muslim gitu ya. Jadi kalau ini ada di rumah Anda harus mengubahnya kloset itu. Nah, kami pernah membeli sebuah rumah ternyata begitu keadaannya. Jadi memang risikonya apa boleh buat kita harus mengubah ya. Jadi Nabi SAW melarang itu, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Sebentar Anda coba lihat posisi WC Anda di rumah ya. Yang keenam, tidak buang air besar atau buang air kecil di tempat berteduhnya manusia atau di jalanan mereka, di tempat mengalirnya air yang dibutuhkan mereka ataupun di bawah pepohonan mereka yang berbuah. Nah, ini subhanallah adabnya luar biasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ittaqul mala'ina thalatha al-baraza fil mawarid wa qari'ati tariq wa dhil. Jauhilah 3 perbuatan terlaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, buang air besar di tempat mengalirnya air, di tengah jalanan dan tempat berteduh.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad sahih di jilid 1 halaman 76. Ini banyak sekali kita temukan orang ya di sungai, mereka main buang hajat sembarangan, padahal di depannya mungkin di sana, sebelah sana beberapa meter saja ada orang yang sedang cuci pakaian, ada orang yang sedang mengambil air untuk masak, mencuci baju dan seterusnya. Dan juga telah diriwayatkan dari beliau juga ya, hadis yang melarang buang air besar di bawah pepohonan yang berbuah. Ini subhanallah ada pengaruhnya juga ya. Saya pernah punya hubungan kerabat atau ada salah satu kerabat kami pernah punya madu yang bagus asli, kemudian pecah. Kebetulan ditaruh di wadah kaca ya. Pada saat pecah kan sudah tidak mungkin dimakan karena bercampur dengan serpian kaca itu. Maka dia mengambilnya, memungut semaksimal mungkin karena kebetulan di lantai, kemudian dicampur air, diaduk, lalu dituang ke pohon jambu yang ada depan rumahnya. Ternyata tuh buahnya jadi sangat manis seperti ada rasa madunya. Ya mungkin mirip seperti manusia yang mengkonsumsi makanan. Pohon pun menyerap itu. Maka kencing ini kita sudah tahu sebenarnya kotoran yang dikeluarkan dari tubuh kita, maaf sama dengan tinja, ini semuanya tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka ini akan berpengaruh. Makanya Nabi SAW juga melarang masalah itu. Kemudian yang ketujuh, tidak berbicara ketika buang air besar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza tagawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddatsani fa inna Allah yamqutu ala dzalik." Jika dua orang laki-laki atau dua orang sedang buang air besar, maka hendaklah mereka saling membelakangi dan masing-masing tidak saling berbicara atau ngobrol, karena sungguhnya Allah membenci itu. Hadis riwayatkan oleh Abu Daud. Ya, ini mungkin kalaupun Anda di rumah juga begitu ya, suami istri, walaupun Anda bisa saja suami atau istri masuk ke kamar mandi yang suami atau istri ada, tapi kan kalau dia lagi buang hajat di WC jangan diajak ngobrol, gitu kan? Dihindari karena ini dilarang oleh Nabi SAW karena sungguhnya Allah membenci itu. Atau mungkin Anda berada di mall ya, atau mungkin di masjid ya, biasanya kan WC-nya itu bersebelah-sebelahan ya, sehingga dia ngobrol sama temannya sambil buang hajat. Ini termasuk yang dilarang tentunya. Nah ini 7 poin teman-teman sekalian sebelum ya buang hajat. Jadi yang pertama mencari tempat yang sepi, yang kedua tidak membawa benda-benda yang mengandung namanya Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu di sini HP tidak masuk ya, HP boleh saja. Karena pernah ditanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah tentang boleh enggak, oleh seseorang bertanya mengatakan boleh enggak saya masukkan HP saya ke dalam WC sementara dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an. Kata Syekh boleh. Orang itu bertanya kedua kali sampai ketiga kali karena penasaran, maka Syekh mengatakan apakah di otakmu ada Al-Qur'an? Dia mengatakan iya. Kalau gitu keluarkan juga gitu. Karena itu tidak mungkin gitu. Kecuali memang alat itu murni Al-Quran semuanya, maka itu tidak boleh. Ya. Termasuk di sini cincin tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, mendahulukan kaki kiri pada saat masuk. Ya. Kemudian yang keempat, tidak mengangkat pakaian sebelum mendekat tempat WC itu supaya tidak terlihat aurat. Jadi kalau di tempat umum ya. Kemudian yang kelima, tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakangi. Tidak hadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Yang keenam tidak buang air besar atau buang air kecil di tempat berteduhnya manusia atau di jalanan mereka atau juga di pohon yang sedang berbuah. Kemudian yang ketujuh tidak berbicara ketika buang air besar. Ini 7 adab sebelum buang hajat. Materi kedua, hal-hal yang berkaitan dengan istijmar atau bersuci dengan batu atau benda padat dan istinja bersuci dengan air. Dalam materi kedua ini Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan ada 4 poin. Yang pertama, tidak beristijmar atau bersuci dengan tulang atau kotoran dalam kurung tinja padat yang kering. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tastajmiru birrawthi wala bil idham, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristijmar ya, dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau ada air, Anda cebok dengan air, langsung saya bahasakan begitu namanya ya, istinja. Tapi kalau tidak ada air, biasanya orang beristijmar. Istijmar itu kayak menggunakan batu, ya benda-benda padat yang memang kering, ya seperti itu. Maka itu boleh digunakan pada saat air tidak ada tentunya ya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, itu adalah hal yang sangat baik, gitu ya. Kata beliau, juga tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti kain yang masih bisa dipakai, kertas atau lainnya. Tidak boleh juga dengan benda yang terhormat seperti makanan karena menghilangkan manfaat dan merusak kemaslahatan, hukumnya haram. Yang kedua, tidak cebok
atau istinja dengan tangan kanan. Ya, ini makan dan minum dengan tangan kanan. Kalau beristinja atau bersuci dengan tangan kiri. Atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, maaf, kencing ya, atau cebok nggak boleh dengan tangan kanan. Itu yang memegang kemaluan di sini ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyamini. Janganlah seseorang antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air kecil. Ini umumnya biasa laki-laki ya. Dan jangan pula cebok dengan tangan kanannya. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 153 dan Muslim 267. Yang ketiga, dianjurkan beristijmar secara ganjil. Kalaupun menggunakan batu misalnya, maka 3 kali atau 3 buah batu. Jika belum bersih maka bisa 5 kali. Berdasarkan perkataan Salman, nahana Rasulullah SAW an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin aw bawlin wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw azmin. Rasulullah SAW melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar, nggak boleh hadap kiblat atau buang air kecil. Dan beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Atau melarang kami kurang dari 3 atau 3 batu. Ataupun beristinja dengan ya, tulang. Atau kotoran hewan yang sudah kering. Jadi ini termasuk yang harus dijaga. Kemudian yang keempat, yang terakhir di materi keduanya. Jika menggunakan air dan batu maka lebih dulu menggunakan batu lalu beristinja dengan air. Jika merasa cukup dengan salah satunya maka itu pun boleh walaupun menggunakan air lebih baik. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, murna azwajakunna an yastatibu bil ma' fa inni astahyikum fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci atau cebok dengan air. Sesungguhnya aku malu untuk menyampaikan kepada mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan hal demikian. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau di nomor 19. Ya. Jadi ini 4 hal yang perlu diperhatikan dengan yang sedang digunakan ya. Yang sedang digunakan maksudnya proses pada saat sedang istinja itu sedang berlaku pensucian itu. Ya. Jadi sekali lagi Anda menggunakan air jauh lebih baik ya. Dan Anda sempurnakan dengan batu itu juga boleh. Penduduk Kuba itu Masjid Kuba di Madinah ya. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Potongan ayat tentu jadinya. Di sekitar Kuba itu ada laki-laki yang suka sekali bersuci. Dan Allah suka dengan orang yang suka bersuci. Bagaimana sucinya? Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka menggabungkan antara istinja bersuci dengan air dan istijmar bersuci dengan batu. Nah, di sini Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menganjurkan agar bersuci dengan batu dulu baru air. Ada juga yang mengatakan air dulu baru batu. Ya seperti itulah. Tapi kalau Anda cukupkan dengan air maka itu sudah tercukupkan buat Anda tentunya. Ini berhubungan dengan masalah istijmar dan istinja ya. Juga poin penting di sini teman-teman sekalian, jangan mubadzir dalam menggunakan air ya, harus hati-hati. Serta hati-hati juga dengan percikan-percikannya. Jadi spoit Anda di rumah, di kamar mandi, mohon maaf di WC, jangan terlalu kencang airnya, gitu kan, supaya tidak mercik ke sana sini, sehingga bisa menyebarkan najis di sana sini, gitu kan. Jadi coba dijaga adab-adab seperti ini tentunya. Ya. Kemudian materi yang ketiga dan terakhir insya Allah, setelah ini kita akan buka pertanyaan. Hal-hal yang diperlukan setelah buang hajat. Ya, jadi kita sudah bahas sebelum buang hajat, kita sudah bahas sementara apa yang dilakukan pada saat bersuci, dan ketiga adalah setelah buang hajat. Yang pertama mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari tempat buang hajat. Karena begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada 2 poin ya, 2 poin. Jadi setelah buang hajat, mendahulukan kaki kanan pada saat keluar. Tentu ada ulama juga menambahkan, yaitu mengenakan dan menutup aurat sebelum keluar di waktu kita sekarang ini ya. Karena ada sebagian orang misalnya dia keluar dari WC atau dari kamar mandi, karena dia pikir ini kamarnya dia sendiri, maka dia menyelonong keluar tanpa pakaian. Ada malaikat di situ. Ada Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat kita. Jadi lebih baik kita selesaikan pakaiannya dibawa, baju gantinya segala macam ke dalam WC atau di kamar mandi.
Anda selesai mandi, Anda sudah ganti pakaian, sudah rapi, baru keluar dari kamar mandi. Atau kalau misalnya Anda punya walk-in closet, mungkin dia satu jalur lah sama kamar mandi, mungkin masih mending ya. Yang penting jangan teman-teman sekalian dulu alalang sana sini dengan tidak menggunakan pakaian di rumah. Itu usahakan dijaga. Maksud saya di dalam kamar ya, kita bicara kamar pribadi. Jadi usahakan dia lebih bisa menjaga masalah itu. Walaupun dia boleh saja kayak masalah biologis, dia boleh saja tidak mengenakan busana bersama pasangannya, itu dihalalkan dalam agama. Tapi di sini adabnya ya, dia menyelesaikan pakaian kalau bukan karena biologis di dalam kamar mandinya, baru kemudian dia keluar, dan itu jauh lebih baik tentunya. Apalagi kalau Anda punya anak-anak ya, kalau Anda punya pembantu rumah tangga di rumah yang mungkin akan bisa saja pintu lupa ditutup, terlihat dan segala macam hal. Jadi ini juga termasuk tambahan, walaupun di sini 2 poin, tapi saya tambahkan tadi 1 ya. Kita baru baca pertama dari Syekh Abu Bakar, yaitu keluar dengan kaki kanan. Lalu saya tambahkan poin keduanya tadi, yaitu ya mengenakan menutup aurat sebelum keluar dari WC itu sendiri. Yang ketiga mengucapkan ghufranak tadi, doa yang sudah kita katakan, ampunanmu wahai Tuhanku. Lalu beliau menambahkan atau membaca, ini tambahannya, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang adhaba anni, menghilangkan penyakit, menghilangkan dari aku, al-adha, ya, penyakit, dan juga wa'afani, dan menyehatkanku. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud nomor 30, Tirmidzi nomor 7 dengan sanad hasan. Ya. Jadi hadits ini teman-teman, atau doa ini juga sangat bagus untuk dibaca. Jadi selain ghufrana kita membaca alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani. Ya. Dan ini menandakan memang Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan penyakit dari kita. Maaf, dengan tinja yang keluar itu kan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Makanya baunya pun kurang sedap. Dan kita dengan hikmah Allah SWT, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kita nggak bisa menolaknya kalau dia mau keluar. Karena kalau tinggal dalam tubuh manusia akan luar biasa, bisa merusak segala macam dalam tubuh manusia. Saya ingat dulu pernah ada kasus seorang kapten kapal dari orang Amerika, meninggal di kapal. Saya dapatkan beritanya pada saat itu beberapa tahun yang lalu tentunya. Sudah sangat lama, saya tidak ingat tahunnya tahun berapa. Tapi dia ditemukan meninggal di WC di kapal pesiar waktu itu ya. Saya tidak sengaja mendapatkan informasinya pada saya, tapi saya jadikan juga hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Lalu dicurigailah orang-orang kapal, kenapa dia mati? Ada yang bunuh kah? Ada segala macam. Ditemukan tidak ada. Ya. Kamar mandi terkunci dari dalam dan segala macam. Intinya tidak ditemukan ada indikasi ada yang membunuhnya. Kemudian diadakan penelitian, kira-kira ada apa? Karena ini kapten kapal, ini sampai ada sesuatu gitu. Ditemukan ternyata salah satu faktor secara medis ya penelitian itu. Jadi ada semacam gas yang terhirup kembali ya, ke tubuhnya yang menjadi penyebab faktor dia meninggal. Kalau kita sebagai muslim kita tahu tentunya ajal datang. Tapi begitu penelitiannya, dan ternyata ditemukan, diteliti kotorannya dia, itu sudah 3 hari dia nggak keluarkan. Ya. Subhanallah, berarti menandakan dia adalah penyakit. Dan doa ini menyebutkan masalah itu. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari aku penyakit. Itu akan jadi penyakit. Wa'afani, dan menyehatkanku. Dengan keluarnya itu maka aku jadi sehat. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan. Hadis diriwayatkan, hadis sahih dan diriwayatkan Ibnu Majah. Maaf, hadis diriwayatkan Ibnu Majah, tidak disebutkan sahihnya. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah nomor 301. Juga ada doa yang beliau sebutkan 2 di sini, tapi saya tidak temukan ada riwayat ya, atau tidak dinukil dari buku apa gitu. Beliau menyebutkan doa yaitu alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Yang telah ya, berbuat baik padaku pada awal dan akhirnya. Maksudnya pada saat aku makan, kemudian mana yang tersortir menjadi makanan, dan akhirnya adalah pada saat terbuang dalam bentuk kotoran yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Atau alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa adhaba anni adzahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adzaqani, yang telah membuatku merasakan ladzatahu, kelezatan makanan. Wa abqa fiyya quwwatahu, wa abqa fiyya quwwatahu, dan membiarkan kekuatannya tetap padaku. Maksudnya memberikan aku kekuatan dari makanan tersebut. Wa adhaba anni adzahu, dan menghilangkan penyakit dariku. Ya, menghilangkan penyakitnya, maksudnya penyakit yang disebabkan oleh makanan tersebut dariku dengan keluarnya tinja. Ya.
Maka ini adalah doa-doa, kata beliau, semua doa ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan derajatnya hasan. Walaupun dua hadis yang terakhir, beliau tidak nukil ya, riwayat yang dari mana atau diambil dari riwayat mana hadis ini. Tapi ini semua memiliki makna-makna yang baik teman-teman sekalian.